Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa melimpahkan kenikmatan kepada kita semua sehingga kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Alhamdulillah. Salawat dan salam tentunya kita curahkan, kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, perkenalkan nama saya Yuyanda. Di sini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah retorika dakwah yang berjudul yaitu retorika dakwah dalam perspektif Al-Quran, yang mana ini dijelaskan hanya dalam bab satu saja. Pengertian dan pembagian retorika. Retorika itu berasal dari bahasa Yunani yaitu retor, yang berarti orator atau ahli pidato. Secara umum retorika itu adalah seni berbicara atau menyampaikan pesan secara efektif dan persuasif. Dalam retorika dakwah, retorika memiliki peran strategis dalam menyampaikan ajaran Islam agar pesan yang disampaikan dapat diterima oleh masyarakat. Retorika tidak hanya berfokus pada aspek verbal saja, tetapi juga mencakup komunikasi non-verbal juga, seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan intonasi suara yang digunakan dalam menyampaikan pesan. Selanjutnya, retorika memiliki beberapa fungsi. Di sini saya letakkan beberapa fungsi. Yang pertama itu dimensi filosofis. Retorika tidak hanya sekedar berbicara tetapi juga mencerminkan pemikiran yang logis dan sistematis. Yang kedua, dimensi teknis. Berbicara adalah teknik yang membutuhkan keterampilan dalam penggunaan metode, simbol, dan bahasa. Yang ketiga yaitu dimensi aktualisasi diri. Berbicara merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia untuk berinteraksi dan menyampaikan ide. Dan yang keempat yaitu dimensi teologis. Dalam dakwah, berbicara memiliki dimensi spiritual karena berfungsi untuk menyampaikan ajaran agama, terutama agama Islam. Yang selanjutnya, retorika juga dapat dikategorikan berdasarkan jenisnya. Itu yang pertama ada retorika monologika. Apa itu retorika monologika? Itu berbicara secara satu arah. Seperti pidato, khutbah, dan ceramah. Yang kedua itu retorika dialogika, itu berbicara secara interaktif, seperti diskusi, wawancara, dan debat. Yang ketiga itu retorika teknikal, mencakup keterampilan berbicara yang efektif seperti artikulasi, intonasi, dan bahasa tubuh. Memasuki yang selanjutnya itu ada unsur-unsur retorika. Retorika yang efektif dalam dakwah memiliki 4 unsur. Yang pertama yaitu komunikator. Individu yang menyampaikan pesan kepada audien. Dalam konteks dakwah, seseorang dai harus memiliki pemahaman yang baik tentang materi dakwah yang ingin ia sampaikan. Yang kedua, pesan. Isi dari komunikasi ataupun ceramah yang dapat berupa ajaran Islam memotivasi keagamaan atau nilai-nilai moral yang ingin disampaikan kepada audien. Yang ketiga yaitu audien. Orang-orang yang menerima pesan dakwah, dai harus memahami karakteristik mereka agar dapat menyampaikan pesannya dengan efektif. Yang selanjutnya yaitu metode dan medianya. Cara menyampaikan dakwah baik secara lisan, yaitu seperti ceramah, khutbah, diskusi, maupun tulisan seperti artikel, buku, dan media sosial. Yang selanjutnya
Ada sejarah retorika. Retorika telah berkembang sejak zaman Yunani kuno dengan tokoh-tokoh terkenal yang kita ketahui, yaitu seperti Aristoteles, Plato, Socrates, yang memberikan kontribusi besar dalam kajian retorika, seperti masa Romawi. Cicero dan Quintilianus memperkaya konsep retorika dengan menekankan pentingnya penyusunan argumen yang logis dan meyakinkan. Dalam Islam, retorika berkembang seiring dengan dakwah Nabi Muhammad SAW. Beliau dikenal sebagai seorang komunikator yang mampu menyampaikan ajaran Islam dengan bahasa yang jelas dan lugas dan menyentuh hati. Beberapa sahabat Nabi seperti Ali bin Abi Thalib juga dikenal dengan kemampuannya berretorika yang tinggi dan baik. Yang selanjutnya yaitu hubungan dan kontribusi retorika terhadap dakwah. Hubungan antara retorika dan dakwah dapat dilihat dari berbagai aspek sebagai berikut. Yang pertama yaitu persuasi dan motivasi. Retorika membantu dai dalam meyakinkan audiens tentang kebenaran ajaran Islam. Yang kedua, strategi komunikasi. Retorika memberikan teknik dan strategi agar seorang dai pendakwah dapat menyampaikan dakwahnya dan mudah diterima dengan baik oleh berbagai lapisan masyarakat. Yang ketiga yaitu efektivitas penyampaian pesan. Dengan retorika yang baik, pesan dakwah menjadi lebih jelas, menarik dan mudah dipahami oleh para audiens atau masyarakat. Yang keempat yaitu penyampaian yang menyentuh emosi. Dai yang memiliki kemampuan retorika yang baik dapat membangun hubungan emosional dengan audiens sehingga pesan dakwah yang ia sampaikan mudah diterima dan diamalkan oleh para masyarakat atau audiens. Dan selanjutnya itu adalah ada juga aplikasi retorika dalam dakwah. Jadi pengaplikasikan retorika dalam dakwah. Untuk menjadi dai yang efektif, seorang perlu memahami dan menekankan prinsip-prinsip retorika dalam dakwah. Ini ada beberapa strategi yang dapat diterapkan dalam strategi retorika dalam berdakwah. Yaitu yang pertama ada menguasai materi yang baik. Nah, seorang dai ia harus memahami dengan baik ajaran Islam agar dapat menyampaikan dengan percaya diri dan meyakinkan. Yang kedua itu menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Dai harus menyesuaikan bahasa dengan tingkat pemahaman audiens agar dakwah yang ia sampaikan itu mudah dipahami dan diterima dengan baik. Yang ketiga itu menyampaikan dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Itu sesuai dengan dalam Quran surah An-Nahl ayat 125. Dakwah harus dilakukan dengan cara yang bil hikmah, bijaksana dan penuh dan pelajaran yang baik. Yang keempat yaitu menggunakan ilustrasi dan contoh yang relevan. Dai dapat menggunakan kisah-kisah dari Al-Quran dan hadis atau kehidupan sehari-hari untuk memperjelas pesan dakwahnya. Yang kelima itu menggunakan intonasi dan gaya bicara yang menarik. Variasi nada, suara atau ekspresi wajah dapat membantu dan menarik perhatian audiens. Yang selanjutnya yang keenam itu membangun interaksi dengan audiens. Dakwah yang interaktif akan lebih efektif jika dalam menyampaikan pesan karena audiens merasa lebih efektif dalam menyampaikan pesan karena audiens merasa terlibat dalam komunikasi. Yang ketujuh yaitu menggunakan media yang tepat. Selain dakwah bil lisan, dai juga dapat memanfaatkan media sosial, buku atau video untuk menjangkau audiens yang lebih luas lagi. Nah, dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Retorika ini merupakan elemen penting dalam berdakwah Islam. Dengan retorika yang baik, seorang dai dapat menyampaikan pesan Islam dengan lebih efektif dan persuasif.
Retorika yang baik dalam dakwah mencakup pemahaman yang mendalam tentang materi yang ingin ia sampaikan, pemilihan bahasa yang sesuai, serta penggunaan teknik berbicara yang menarik. Dengan demikian, dakwah akan menjadi lebih efektif dalam membimbing umat menuju kebaikan dan kebenaran. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kurang, saya mohon maaf. Kepada Allah pun saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.